tak harus berputus asa. Sekalipun bahasa kasar, kamu ke barat ditunggu orang. Seakan-akan dunia ini sempit. Kenapa ke barat punya ke timur punya ke selatan punya ke utara punya seakan kemana saya harus melangkah. Setiap langkah selalu dihampiri rasa khawatir dan takut karena takut ketemu dengan yang dihutangi. Betul? Nah, tapi ketika kamu masih punya harapan, punya keinginan, saya yakin saya punya keinginan untuk bisa membayar hutang. Makanya orang punya hutang tidak bisa diperkarakan secara pidana. Kenapa? Sejauh yang berhutang masih punya keinginan untuk membayar, itu masih betul nggak? Itu masih jadi hukum perdata bukan perdana. Pidana. Mau sengaja saya bikin begitu biar ada bisa anak banget. Memang salah. Jadi jamaah manakib tidak perlu hawa. Kalau betul-betul kita iman dan percaya kepada Allah, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa, tidak ada kata tak ada harapan. Paham? Harta tak ada, usaha tak ada, keluarga ada tapi kayak tak ada. Benar gak? Keluarga ada tapi kayak tak. Kenapa? Tidak peduli. Teman tak ada. Betul? Dia tidak ada. Tapi karena kita punya iman, ada yang peduli sama kita, yang akan selalu ada dalam setiap kamu mau senang kek, mau susah kek, dan selalu ada siap untuk selalu menerima apa yang menjadi keluh kesah kamu. Siapa itu? Iya dah, terserah kau lah. Betul apa betul? Maka datanglah kamu, mendekatlah kamu kepada Allah bersama orang-orang yang telah bersama dengan Allah. Dulu ketika masih di kampung, ketika pikiran saya itu sumpah, tapi begitu sudah ngobrol sama kiai, rasanya lega gitu. Kenapa demikian? Karena yang disampaikan tentang kuasa Allah, tentang janji Allah, tentang kebenaran Allah. Nah, iman menerima. Karena iman menerima, lapang rasa dada itu. Tapi walaupun sudah disampaikan janji-janji Allah, kuasa Allah dikatakan sedemikian rupa, dibahas sedemikian detail, tapi ketika yang menerima itu akal, tetap ada perselisihan. Mana istiqomah ini sukses? Saya sekian tahun gak sukses. Kesuksesan itu ditolak ukurnya apa? Betul nggak? Kesuksesan itu tolak ukurnya apa? Kalau kaya, rumah mewah, mobil banyak, uang banyak dikatakan sebagai tolak ukur kesuksesan. Hei, tidak sedikit orang tua kita dulu kadang hidup sengsara, tapi anaknya jadi kaya raya. Nah, mana yang sukses? Saya mau tanya. Siapa yang sukses? Anaknya bukan. Anaknya jadi orang yang berhasil, orang tuanya itulah orang yang sukses. Padahal orang tuanya hidup kekurangan, bahkan meninggal pun dalam keadaan miskin. Tapi anaknya menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang ya segalanya lah. Nah, mana yang sukses? Anaknya atau orang tuanya? Maka saya katakan itulah kesuksesan sebagai orang tua.
Disitulah makanya anak jamaah ini saya ajak, jangan pernah kecil hati, jangan pernah khawatir. Kamu punya anak, kamu punya cucu, itu masa depan anak cucumu. Allah akan tahu doa kamu, Allah akan tahu harapan kamu. Ketika kamu tidak sempat menikmati harapan itu, tapi anak cucumu yang akan menikmati harapan kamu. Betul apa tidak? Ibu saya, ya mohon maaf, saya ngapain cerita orang lain? Takut salah kalau cerita orang lain. Betul. Ibu saya tidak sempat, jangankan megang uang jutaan, ya, bahkan megang uang 100.000 pun belum pernah. Apa ya? Iya. Bahkan pertama kali saya turun dari Jakarta itu, waktu itu pulang, tuh saya boleh ngutang juga buat ongkos pulang itu. Saya cuma beli jari, apa jari itu? Embun itu satu, sama saya punya sweater dipinta sama emak itu buat saya. Nah iya saya kasihin. Saya kasih uang waktu itu 10.000. Mau balik ke Jakarta kehabisan ongkos, dikasih lagi yang 5.000. Itu yang pertama kali saya kasih. Kenapa? Enggak ada yang mau dikasih. Waktu itu buat makan sendiri aja susah. Itu pertama kali. Selama saya di Jakarta pulang hanya dengan saking kangennya. Orang tua yang mana yang tak punya harapan ingin melihat anaknya jadi berkecukupan, betul? Orang tua yang mana yang tak ingin anaknya jadi orang yang mulia, coba ngacu? Gak ada. Walaupun orang tua dalam keadaan miskin, semiskin paling miskin, bukan hanya sedunia, mungkin selagi bumi paling miskin, tetap orang tua ingin berpunya harapan, ingin melihat anaknya menjadi orang yang sukses. Ini namanya orang tua yang soleh-soleha, orang tua yang cerdas. Betul atau betul? Karena punya harapan ingin melihat anaknya sukses, dia sadar tidak punya kemampuan dalam materi untuk memberi modal kepada anaknya. Nangis tirakat kepada Allah, ya Rob, saya sadar bahwa hidup yang kualami adalah takdir dari. Relakan hatiku dengan penderitaan takdirmu ini, tapi jadikanlah penderitaanku adalah kebahagiaan buat anak cucuku. Itu baru orang tua yang sukses. Jangan ketika dirinya menderita, anak disalah-salahkan. Ada yang begitu? Hah? Anak sekolah dikuliahkan nganggur, belum dapat kerja, kadang anak disalahkan. Saya nyekolahkan anak sampai ini gak jadi apa-apa, jadi kerjanya susah gini-gini. Jangan nyalahkan anak, orang tuanya. Tanyakan dulu, apa yang telah kamu lakukan kepada Tuhan kamu? Betul. Apa yang telah kamu perbuat kepada Allah? Apa yang telah kamu pinta kepada Allah? Karena kamu sandarkan anak kamu kepada pengetahuan, kamu sandarkan anak kamu kepada ilmu, bukan disandarkan kepada Allah. Jangan salahkan Allah jika anakmu mengecewakan kamu. Betul pada itu. Betul. Tapi sandarkanlah kepada Allah. Karena pengetahuan yang didapat tidak akan menjamin orang itu salah. Bahkan dari pinternya kadang bikin orang lain sengsara. Ada apa tidak? Perang yang terjadi di Gaza, itu orang bodoh, orang pintar. Yang bikin senjata itu tukang becak apa ilmuwan? Ya. Untung bukan jamaah manakib yang bikin senjata. Ya apa tidak? Maka dari itulah wahai jamaah, ayo di sini kita diingatkan li abi wa ummi, betul. Doakan anak-anak kita. Doakan cucu kita. Jangan merasa cukup karena sudah punya harta, punya sawah luas, anak saya tidak akan sengsara. Hei, itu tidak akan menjamin wahai orang yang kucinta. Betul. Itu tidak akan menjamin masa depan anak cucu kita. Harta dalam sekejap bisa habis. Berapa lama seseorang harus membangun rumah? Butuh waktu bertahun-tahun dia kumpulkan. Bertahun-tahun dia mengumpulkan untuk bisa beli mobil. Tapi ketika Allah akan menghancurkan dalam sekejap selesai. Percaya?
kesadaran tidak, tapi itu jangan diabaikan. Dunia jangan pernah kamu abaikan, karena dunia terkadang tempat kamu berbuat dan beramal. Setuju? Asik juga ini. Kadang kita, ya kadang ini kembali kepada diri kita. Kita tidak bicara orang, kita bicara diri kita. Kadang kita ini kadang berharap bagaimana anak, ketika ada ini kadang anak yang disalahkan. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Anak begini, anak begitu. Ya jangan anak dulu disalahkan. Coba sebagai orang tua, tergantung bagaimana orang tua itu mendidik. Bukan hanya dengan didikan, bukan hanya dengan omongan. Mintakan kepada Allah, sebab sadar kita muqallibal Allah yang membolak-balik hati. Hidup jamaah mana ke? Ketika kalian bawa anakmu, bawa cucumu, senang merasa hatinya aman. Kenapa? Sadar atau tidak, kamu telah menenggelamkan anakmu kepada lautan cinta kepada Allah. Sadar atau tidak? Betul tidak? Kalau mau mandi jangan sendiri, kalau mau makan enak jangan sendiri. Makanya di Quran disebutkan apa? Ku anfusakum wa alaikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Ya kalau kamu menemukan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu surga, ya bawa keluarga kamu, tenggelamkan juga dalam surga itu. Mengikut ngaji, nggak usah masih kecil, kadang ada yang begitu. Ada kan kadang dulu begitu, kalau anak kita mengikut kadang nggak boleh. Udah janganlah, ganggu aja, kadang begitu. Itu dulu. Kalau sekarang enggak, biarin, nangislah, enggak masalah, tapi nangis dalam lautan cintanya Allah. Daripada nangis di mall, keluar duit. Kalau nangis lautan cinta Allah enggak, benar enggak? Nah itu, kenapa saya katakan demikian? Wajabat rahmati lil mutajali sinafiha, wajabat mahabbati lil mutajali sinafiha. Wajib rahmatku, wajib cintaku aku berikan kepada orang yang duduk karena aku. Nah di situ ada cinta Allah, di situ ada rahmat Allah, di majelis itu, di tempat kita berzikir kepada Allah, yang duduk kepada Allah di situ ada. Ajak keluargamu biar sama-sama tenggelam dalam rahmat dan cintanya Allah. Ada jamaah kejutan luar. Anak saya gini, biarkan aja, nanti wayahnya juga wayahnya. Yang penting jangan putus asa, minta kepada Allah. Betul apa betul? Saya tanya juga salah saya. Atau pertanyaannya bukan betul apa salah gitu ya. Betul apa salah? Nah itu kadang ini iya apa tidak? Nah itu baru iya atau tidak. Kadang enggak iya apa ya, orang dipaksa harus ngomong iya. Kawin lagi kan tidak ada, punya istri 2 atau 3 dalam berat. Betul apa betul? Kata mama, betul apa aja. Dah, yang penting itulah wahai jamaah, ya, jangan kau kecilkan hatimu karena situasi dan kondisi itu. Ya, sekarang banyak orang menjerit karena ekonomi lagi menurun. Betul? Betul apa betul? Tapi ketika mereka bingung, mereka mengeluh kesah, jamaah manakib dengan enteng dan bilang wayahnya nanti wayahnya. Iya apa tidak? Dengan santainya, ringan, walaupun pusing kepala, tapi lega rasa di hati. Walaupun pusing kadang mikir, tapi hati terasa ringan membawa beban itu. Kenapa? Bersama Allah. Wayahnya nanti wayahnya. Rawatlah bunga itu. Walaupun sekarang lagi kemarau, kadang ada keringnya, kadang pohonnya daunnya pada mengering, tapi jangan berhenti kamu menyiram. Ya, suatu saat nanti bunga itu pun akan kembali mekar dan mengeluarkan bunga-bunganya. Setuju?
Setuju? Jangan pernah putus asa, jangan pernah kecil hati. Orang tidak akan percaya kalau rekening apa tinggal 3.556 perak. Jangankan orang, malaikat tak percaya. Benar enggak? Tapi tidak ada beban di dalam diri. Kenapa? Semua yang nyukupin doa Allah. Wayahnya. Hidup tuh harus peka, harus peka. Dan Abah bilang begitu, nggak ada yang ngisi rekening Abah, harus peka gitu. Aku senasib sama Abah gitu. Kadang saya sering cerita kayak begitu, tinggal 400, nggak ada imam-imam yang ngisi itu. Jangan-jangan senasib ini. Hidup ini harus tertawa, harus tersenyum, betul bangga? Jangan kita yang ditertawakan oleh hidup, tapi kita lah harus mentertawai hidup ini. Saya kadang ketawa, kalau rekening ketawa gitu. Tanya kita itu, kenapa kok ketawa? Lucu kita. Gimana nggak lucu itu? Bangunan segini gedenya ya, orang bilang Sultan Deklo. Tapi rekening tinggal 3.000. Apa nggak lucu itu? Betul nggak jemaah? Betul nggak? Bukan kita sedih, malah lucu. Apa rahasia di balik itu? Itulah Allah akan tunjukkan kepada kita. Hei Junaidi, jangan pernah kamu merasa engkau yang mencukupi kebutuhan kamu itu. Aku yang mencukupi. Kalau kamu yang mencukupi, dari mana rekeningmu aja 3.000? Betul. Tapi ketika ingin mau ke UKHD, rekening saya tinggal 400.000 waktu itu. Begitu mau ke UKHD, ada aja bisa nyumbang. Betul enggak? Yang penting kebutuhan kita dipenuhi. Siapa yang mencukupi? Adalah Allah. Al-Kafi. Kadang saya tunjuk ini, nggak percaya. Wallahi, mungkin rekening yang lain, demi Allah saya nggak punya rekening lain itu. Ya kalaupun ada rekening lain kan bukan rekening buat saya nyimpen duit, bukan. Nggak ada rekening lainnya, itu aja sudah rekening saya. Tapi bisa kenawan, masih kelihatan ganteng, masih kelihatan seger, nggak loyo gitu ya. Kita ini sudah nggak punya duit, kagak mandi juga, makan jadi males, bener gak ya? Nafsu jadi kurang. Nafsu apa? Ya macam-macam. Harus tetap strong. Siapa yang nyangka nggak punya duit? Rompi, sakunya banyak. Itulah isinya. Ada flash scale. Itu hidup. Makanya kalau kamu nggak punya duit datang ke abang mengeluh, itu malu sebenarnya itu. Betul pada? Tidak perlu kita mengeluh hidup ini. Jalani, syukuri dan kita nikmati apa yang ada. Betul? Ya sudah segitu. Ini rompi ini sudah lama, 97 kalau nggak salah. Ini rompi ini dulu rompi bekas ini. Beli di Ustadz Anis, dikasih Ustadz Anis. Ustadz Anis itu beli impor yang bekasan itu. Wah, jadi pertama kali punya rompi bagus saya. Keren rompi. Orang nggak tahu kalau ini kebakan luaan gitu. Tapi sampai sekarang masih saya pakai.
Ini kemarin ditawar 100 juta, enggak saya kasih. Iya, wallahi, sampai lari dia. Naik kereta. Woi, rompinya bagus, 100 juta. Kereta lagi jalan. Wah, rompinya 100 juta. Wah, rompinya bagus, Pak. 100 juta ya saya beli ya. Tapi kereta sambil jalan. Jadi karena dia yang makainya ceria, kesannya kan punya duit. Coba kalau yang makai kloyo, hanya keberatan rompi kok. Nikmati hidup ini. Setuju jamaah? Setuju? Hidup di Allah lagi. Coba yang semangat gitu ya. Hidup di Allah lagi. Nah, itu sehingga sulit dibedakan mana yang punya hutang, mana yang tidak. Kenapa? Suaranya sama. Tapi kalau hidup jangan. Nah, kelihatan kalau punya masalah. Betul atau betul? Semangat. Lagi, hidup jangan lagi. Pokoknya beres semua jamaah lagi. Ingat kata apa? Jangan pernah berhenti kita berdoa untuk anak cucu kita. Setuju? Setuju? Jangan paksa Allah, tapi kita yang harus memaksa diri kita untuk mengikuti kehendak Allah. Jangan Allah paksa untuk mengikuti kehendakmu, tapi paksa dirimu untuk mengikuti kehendak Allah. Paksa dirimu untuk mengikuti kemauan Allah, sehingga dunia ini nanti akan mengikuti kemauan kamu. Tuh, saya punya cerita tuh, siapa? Arif, tuh, orangnya Arif. Dia tuh dulu awalan dia tuh kalau lebaran beli sarung buat anak santri, kalau datang sering ngasih tuh. Satu ketika kok lama nggak pernah datang, mana ditelepon ininya susah. Nggak bisa kan udah ganti. Akhirnya saya minta kepada Mas Jaka, saudaranya masih kasih saya telepon, udah kamu sini, yang wakil udah kamu di sini. Datanglah bareng Mas Jaka, cerita mau minta kerjaan sama anak saya, dah ini semua saya jualin apa TV, saya nggak punya apa-apa, mobil saya nggak punya, usaha nggak ada usaha, nggak ada modal. Nah usahanya kan apa, limbah itu ya, limbah itu. Minta kerjaan, udah saya, yaudah kapan nanti kamu kesini, bawalah anak istri kamu di sini. Kenapa? Akhirnya, ya ini, Dik, tak kasih duit kamu buat ini, buat di jalanan nanti mau kesini. Tak tahu 1 juta apa 2 juta waktu saya kasih, ada segitu nih. Pas malam minggu, ya waktu itu. Malam minggu. Nah, malam minggu saya kasih, ya. Malam minggu berikutnya salaman di sini, ngasih uang 5 juta, kaget. Nanti ke rumah, bukan masalah uangnya. Paham nggak maksudnya? Loh, kemarin masih saya kasih duit, ya. Kok minggu ini kok sudah ngasih duit sama saya? Salaman, tebel gitu kan, 5 juta. Kesana tadi, ke rumah. Apa yang terjadi? 3 hari setelah malam minggu itu, dulu itu apa langganan-langganannya diteleponin nggak pernah diangkat. Pada teleponin langganan, ini barang dibawa, saya udah bawa aja dulu, bawa jalan sampai sekarang. Nah itulah kuasa Allah. Kalau sudah mau ngasih gampang, hanya dia sadar apa yang terjadi. Kenapa bisa demikian? Begitu dalam keadaan begini, dia lari ke sono, sampai nyampe ke ujung kulon, ya, sampai nyampe kemana-mana sudah, ya. Pokoknya dukun rajanya dukun sini dah. Jadi sering waktu jaya Imam Manakib sering datang ke situ. Makanya didatangi Imam Manakib bukan tambah marokah, tambah bles. Hanya awas kalau diganggu-ganggu lagi.
Ngerti nggak maksudnya itu? Akhirnya perbuatannya ikhlas jadi nggak ikhlas. Awas, mama nakik jangan juga ganggu. Kadang kalau melihat ada jamaah yang agak tajir gitu ya, ada ini tajir ini, ajib dalam ini. Hati-hati, jangan begitu. Giliran sudah maksud nggak dicariin. Masih udah deh, nggak usah ngadain di situ sudah. Ya. Son dulu punya son, jual itu mas son udah. Alhamdulillah, saya doain semoga bangkitnya berlebih dari yang dulu. Ya. Ini sebagai ayat min ayatillah. Tapi untung masihnya nggak lepas seterusnya. Masih kalau ibarat layangan putus itu masih benangnya kenang saya tarik. Masih ada gelandun benang saya tarik masih bisa. Kalau lepas jauh itu kan repot sudah. Tidak usah kemana-mana, mau lari kemana? Betul deh, cari doa yang seperti apa, cari amalan yang seperti apa. Yang ada itu sudah kamu hasah. Ibarat golok, asah saja golok. Goloknya kurang tajam, ya jangan nyari golok baru. Asah yang benar, tajamin yang benar. Kalau mau dikikir, biar tajam kembali. Jangan amalannya yang disalahkan. Wah, kayaknya sudah orang mustajab amalan saya, masa nggak lari-lari. Bukan begitu. Iman kamu perlu diasah lebih tajam lagi. Keyakinan kamu perlu diasah lebih yakin lagi. Tawakal kamu perlu diasah supaya lebih tawakal lagi. Takwa kamu perlu diasah supaya lebih takwa. Selesai masalah. Kalau kata guru saya nyari guru ya kebanyakan, saking kebanyakan guru sampai bingung saya. Paham maksudnya? Nyari guru kebanyakan, saking banyaknya sampai bingung. Habis maghrib ngamalan ini, waduh ini belum, yang dari ini belum. Akhirnya apa? Bingung sendiri. Ketika goloknya tidak tajam, jangan cari golok yang baru. Paham maksudnya? Bukan goloknya yang nggak tajam, mungkin asanya kurang, yang nebas kurang kuat. Biar mending golok dihalain. Jangan doa yang dihalain, paham? Jangan amalan yang disalahkan, ya. Tapi diri kita yang harus tahu kenapa kok jadi nggak begitu. Digitukan oleh Allah biar kita mencari. Biar kita mencari, kalau mencari pasti menemukan. Hidup jamaah nakib. Luar. Adanya gini doang. Bukan gini. Jangan lupa besok limonan tuh. Ditaruh di plastik ya. Nanti saya bikinin tempat kotak, nanti tak taruh di sana ya. Di sana pada di sini. Nanti begitu yang taruh ada dikasih kwitansi nanti itu. Jangan lupa ya. Tulis namanya, kalau perlu fotokopi KTP boleh, nomor teleponnya taruh di balik ya. Oh, siapa tahu nanti alamannya di alam gaib. Alhamdulillah. Masih yakin? Masih yakin? Sampai kapan? Sampai mati dan hidup? Itulah wahai jamaah, itu yang ingin saya sampaikan. Suatu motivasi bagi saya, orang tua saya adalah motivasi. Karena saya tahu persis bagaimana penderitaan hidup orang tua saya, belum pernah berkeluh kesah.
belum pernah mengeluh. Walaupun saya tahu betapa menderitanya orang tua saya. Saya juga demikian. Ya, saya nggak pernah berkeluh kesah. Walaupun banyak beban yang harus saya pikul. Ketika dulu saya bilang kalau 2 tahun dah jadi seperti jadi kiai, beban gak itu? Beban berat itu, ya, beban. Tapi dengan keyakinan kepada Allah, justru beban itu menambahkan kuat iman dan keyakinan kita kepada Allah. Bagaimana kita akan sungguh-sungguh, bagaimana kita akan menjerit, kita akan menangis kepada Allah. Betul? Sama seharusnya. Semakin berat beban yang kau bawa, otot-ototnya semakin kuat. Betul? Kayak orang nge-gym, fitness. Ya, awalnya sekian kilo dulu, semakin lama semakin banyak, sampai ngebentuk otot itu. Betul? Betul apa salah? Benar? Oke. Begitulah caranya ketika kita dihadapkan berbagai macam masalah. Dihadapkan dengan masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah hutang piutang, itu beban yang harus yang membebani hidup kita, tapi jangan membuat itu sebagai beban dalam hidup kita. Orang latihan fitness itu kan beban, betul nggak? Apa menjadi beban dalam hidup dia? Saya mau tanya, seorang olahragawan, seorang binaragawan, itu kan setiap hari mengangkat beban, tapi apakah beban dalam hidupnya? Saya mau tanya, jawab. Orang yang latihan fitness binaraga itu, seorang binaraga